Eh, Kaisar Sueye memandang Ning Fengzi dengan heran. Tuan Sekolah Ning, saya tidak mengerti maksud Anda. Tuan Sekolah Ning mengacu pada taktik. Uskup Platinum Salas di samping angkat bicara. Memang, kekuatan Akademi Shrek memang melampaui Akademi Thunderclap. Tapi itu masih belum sampai ke tingkat di depan kita. Alasan mereka bisa mendapatkan keuntungan semacam ini sepenuhnya karena keuntungan luar biasa dalam urutan penampilan anggota tim mereka dan taktik yang mereka gunakan. Di permukaan, roh kedua belah pihak tidak saling melawan, tetapi pada kenyataannya, pihak Akademi Shrek telah memaksa lawan mereka untuk ditahan karena segala macam faktor. Terlebih lagi, ini adalah pengekangan total. Penggunaan taktik yang cerdik, urutan kemunculan anggota mereka, telah menghasilkan keadaan yang sedang kita lihat. Tatapan Kaisar Sueye terfokus, memberi Ning Fengzi tatapan bertanya. Ning Fengzi mengangguk, Yang Mulia Salas benar. Itu karena taktik. Kaisar Sueye bingung berkata, sepertinya kami tidak melihat Akademi Shrek memiliki taktik yang luar biasa di pertandingan sebelumnya. Dengan apa yang Anda katakan, ini jelas bukan karena keberuntungan. Salas tersenyum dengan tenang, berkata, tentu saja itu bukan keberuntungan. Dengan orang itu di Akademi Shrek, bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Tampaknya pilihan Lord Supreme Pontiff benar. Penelitian roh orang ini benar-benar terlalu mendalam. Tidak heran dia akan diizinkan menjadi penatua kehormatan. Kaisar Sueye mengerutkan kening, Uskup Yang Mulia Salas, saya tidak terlalu mengerti apa yang Anda katakan. Salas tersenyum sedikit, berdiri dan berkata, Yang Mulia, ada beberapa hal yang harus saya hadiri, saya akan pergi dulu. Adapun apa yang saya katakan, Tuan Sekolah Ning sepenuhnya sadar, tanyakan padanya. Selesai berbicara, tanpa menunggu Kaisar Sueye mengatakan apa-apa, dia membawa beberapa pengawalnya untuk meninggalkan kursi VIP. Jejak cahaya kemarahan melintas di mata Kaisar Sueye, dan menggunakan suara yang hanya dia dan Ning Fengzi bisa dengar dari sudut mulutnya. Salas ini, dia benar-benar semakin merajalela. Kepala Sekolah Ning. Apa yang dia maksud dengan apa yang dia katakan? Ning Fengzi berkata, orang yang dia bicarakan adalah Guru Tang San. Kekuatan rohnya tidak tinggi, sekitar peringkat ke-30 atau lebih, tetapi dia memiliki status sesepuh Spirit Hall kehormatan. Dia adalah orang dari generasi selanjutnya dari Blue Lightning Tiran Dragon School. Dalam semua aspek penelitian roh, saya juga harus mengundurkan diri dengan anggun. Orang-orang yang akrab dengannya, semuanya memanggilnya Grand Master. Grand Master? Kaisar Sueye dengan jelas juga mendengar nama ini, dan wajahnya segera menunjukkan ekspresi merenung. Tuan Sekolah Ning, tentang Grand Master ini. Beri saya penilaian Anda. Ning Fengzi tersenyum sedikit, hanya diam-diam membisikkan beberapa hal di telinganya. Radiance tiba-tiba melesat keluar dari mata Kaisar Sueye. Pada saat itu, tubuhnya tiba-tiba meletus dengan kilatan cara yang mengesankan. Meskipun hanya sesaat, Bone Douluo yang duduk di sebelah Ning Fengzi menggunakan tangan untuk menopang bahu Ning Fengzi, memberikan jejak kekuatan roh. Aura yang muncul dari Kaisar Sueye benar-benar ada di depannya, dan selain Ning Fengzi di sebelahnya, tidak ada orang lain yang merasakan apapun. Menekan pancaran sinarnya, ekspresi Kaisar Sueye pulih menjadi normal. Aura kerajaan yang meletus barusan telah menghilang sepenuhnya. Tuan Sekolah Ning, apakah itu benar? Ning Fengzi memberinya anggukan tertentu, meskipun dia dikenal sebagai sampah di Blue Lightning Tiran Dragon Clan. Menurutku dia bahkan lebih penting daripada seluruh keluarga Blue Lightning Tiran Dragon. Kaisar Sueye menarik napas dalam-dalam. Setelah akhir kompetisi peringkat ini, saya akan menyusahkan Kepala Sekolah Ning untuk membantu saya merekrut Grand Master ini. Kata-kata yang Ning Fengzi berikan kepada Kaisar Sueye barusan sangat sederhana. Siapapun yang mendapatkan Grand Master, mendapatkan dunia. Ning Fengzi menghela nafas ringan. Jika Grand Master semudah itu direkrut, dia akan berada di Spirit Hall sekarang. Saya akan memberikan Yang Mulia proposal. Jika Anda ingin menarik Grand Master, mulailah dengan Tang San. Dia adalah murid yang paling dipedulikan oleh Grand Master. Juga hanya dengan dia Anda dapat memutuskan arah Grand Master. Adapun yang lain, bahkan jika kepala klan Blue Lightning Tiran Dragon Clan ada di sini, dengan temperamen Grand Master, dia masih tidak akan tunduk. Kaisar Sueye berbagi pandangan dengan Ning Fengzi, kehilangan napas panjang. Saya mengerti. Aku akan mengaturnya. Pertandingan berlanjut. Xiao Wu masih berada di sisi Akademi Shrek. Tapi muncul dari Akademi Thunderclap sudah menjadi wakil kapten mereka. Lei Dong, 43 peringkat ketiga sistem kontrol Battle Spirit Master. Roh,
laba-laba guntur. Sebagai Master Roh sistem kontrol yang paling tangguh di tim Akademi Thunderclap, meskipun kekuatan keseluruhannya sedikit di bawah Kapten, dia masih sangat kuat. Peningkatan tubuh roh. Suara pecah bergema dari tubuh Lei Dong saat 8 aliran petir keluar dari punggungnya, tampak seperti kaki laba-laba yang panjang. Meskipun mereka tidak sepanjang 8 laba-laba tangsan, mereka masih tampak sangat aneh. Selain 8 kaki laba-laba guntur ini, tidak ada tempat di tubuhnya yang menunjukkan perubahan yang jelas. 2 cincin roh kuning dan 2 ungu menunjukkan kekuatannya yang luar biasa. Tangsan sendiri juga memiliki cincin roh dari laba-laba, dan satu-satunya tulang rohnya juga. Oleh karena itu, setelah melihat roh lawannya, dia segera memberi perhatian ekstra, berharap mungkin mendapatkan sesuatu yang berguna dari lawannya. Dengan wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Lei Dong mengangkat kedua tangan di kedua sisinya, dan menekan lagi. Cincin roh ketiganya segera menyala. 8 kaki guntur panjang secara bersamaan mendorong ke tanah, dan lingkaran demi lingkaran petir biru bulat dilepaskan dari telapak tangannya. Bukan ke arah Xiao Wu, melainkan langsung ke tanah. Warna biru menyebar, membentuk jaring, dengan cepat menyebar ke sekitarnya. Area yang ditutupi oleh jaring cahaya biru terang tumbuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Xiao Wu dengan hati-hati memperhatikan lawannya, tetapi Lei Dong menutup matanya, jelas tidak mau membiarkan kemampuan kebingungan iblis Xiao Wu mengganggu kemampuan roh ketiganya. Kaki Xiao Wu bergerak, tanpa suara mengembara dalam lingkaran. Tapi tubuh Lei Dong mengikuti gerakannya dengan akurat, selalu menghadap ke arahnya. Matanya terpejam, dan gerakan Xiao Wu sangat anggun. Mampu melacak posisi Xiao Wu tidak diragukan lagi merupakan efek dari kemampuan rohnya. Jaring cahaya biru itu seperti matanya, menangkap segala sesuatu di sekitarnya. Cincin itu sangat besar, dan jaring cahaya Lei Dong berhenti menyebar ketika diameternya 20 meter. Ini jelas tidak cukup untuk menutupi seluruh cincin, tetapi ukurannya tetap seperti ini. Setelah jaring cahaya terbentuk, dia mulai berjalan selangkah demi selangkah ke arah Xiao Wu. Tangsan tiba-tiba mengerti. Taktik yang digunakan Lei Dong saat ini sangat mirip dengan apa yang awalnya digunakan Huo Wu untuk melawannya. Meskipun kemampuannya berbeda, dan metode untuk melepaskannya juga mirip, keduanya mencakup jangkauan. Meskipun efek jaring cahaya Lei Dong tidak langsung seperti cincin api menentang Huo Wu, itu jelas lebih berbahaya. Jika Xiao Wu diselimuti oleh jaring cahaya itu, dia jelas akan berada dalam bahaya. Xiao Wu mulai mempercepat. Saat dia melihat Lei Dong menekan ke arahnya, dia segera mulai berlari mengelilingi ring, menarik jaraknya ke Lei Dong sejauh mungkin. Cara dia menghadapinya sangat sederhana, tidak perlu pencapaian khusus, hanya memastikan untuk tidak melakukan kesalahan. Mempertahankan kemampuan roh ketiga akan menghabiskan banyak kekuatan roh. Namun, Lei Dong jelas tidak berencana memberi Xiao Wu kesempatan seperti itu. Setelah menekan dalam beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti, tangan kosong yang menghadap ke tanah terbalik, telapak tangan menghadap ke atas, secara bersamaan mengangkat kedua lengan. Adegan aneh muncul. Jaring cahaya biru di tanah naik bersama dengan tangannya, tiba-tiba melayang di udara seperti itu. Lei Dong tiba-tiba membuka matanya, dan dengan teriakan keras, jaring cahaya biru terbang keluar, dengan cepat mengejar Xiao Wu. Xiao Wu sangat cepat, tidak ada keraguan tentang itu, tetapi serangan itu berdiameter 20 meter. Sepersekian detik Lei Dong membuka matanya, mereka langsung jatuh pada Xiao Wu, auranya langsung mengunci ke tubuhnya. Jaring cahaya biru berputar, dengan cepat turun dari langit, menyelimuti kisaran posisi Xiao Wu. Lompat, teleportasi, Xiao Wu sepenuhnya menampilkan kecepatannya, dengan harapan dapat memisahkan diri dari serangan lawan. Dengan perhitungannya, dia benar-benar bisa lolos dari jangkauan serangan lawan pada saat jaring cahaya menyusulnya. Namun, Xiao Wu segera menemukan kesalahannya. Saat jaring cahaya itu semakin dekat dan semakin dekat dengannya, dia jelas merasakan kekuatan menarik yang menarik tubuhnya, yang tidak bisa dia hindari sepenuhnya saat menggunakan teleport. Xiao Wu telah bertarung 2 kali, dan saat ini dia tidak memiliki banyak kekuatan roh yang tersisa, dan tidak dapat melanjutkan teleportasi. Ketika jaring cahaya biru itu mengungkapkan gaya gravitasinya, dia tidak hanya melambat, tetapi kecepatan jaring cahaya biru itu juga meningkat secara tiba-tiba. Mengangkat kedua tangan, benang cahaya biru keluar dari telapak tangan Lei Dong. Cincin roh pertamanya bersinar. 2 utas cahaya menghantam tubuh Xiao Wu dari arah yang berbeda. Itu dilakukan dengan tepat, tepatnya di jalan yang harus diambil Xiao Wu, dan juga ketika Xiao Wu baru saja menggunakan teleportasi pertamanya, sesaat sebelum dia bisa terus menggunakan kekuatan.
Kemampuan sistem kontrol Spirit Master untuk memahami situasi pertempuran benar-benar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan sistem serangan kekuatan Spirit Masters. Situasi barusan dengan jelas menunjukkan bahwa pengalaman pertempuran Lei Dong dan kesadaran situasional melampaui anggota Akademi Thunderclap sebelumnya. Apa yang harus dilakukan? Xiao Wu menghadapi pilihan. Menghadapi dua utas guntur menyerang yang tersebar, potensi Xiao Wu meletus. Melompat sekali lagi, benang guntur bergerak sesuai, mengejar sosok rampingnya. Di udara, Xiao Wu tiba-tiba terpelintir, dan dengan pinggang sebagai pusatnya, membuat gerakan yang hampir tidak bisa dilakukan oleh tubuh manusia, tiba-tiba lewat dengan kaku hanya dalam beberapa cun dari benang guntur. Saat ini, jaring guntur di atas sudah jatuh, dan Xiao Wu masih belum mendarat, membuatnya tidak bisa menghindar. Tetapi pada saat ini, kepala Xiao Wu terlempar ke belakang, kepang kalajengkingnya yang panjang menghantam tanah. Memanfaatkan kekuatan pantulan dari ini, dia sekali lagi terlempar beberapa meter, menunda sesaat sebelum dia diselimuti oleh jaring guntur. Dan kali ini juga cukup untuk membuatnya jatuh ke tanah. Kedua lengan menopang di tanah, busur pinggang diluncurkan. Tapi kali ini, Xiao Wu tidak menghindar lagi. Tubuhnya terangkat seperti bola meriam, terbang langsung menuju jaring petir. Kedua kakinya lurus sempurna. Saat ini dia seperti anak panah yang lepas dari tali busur. Yang mengejutkan, saat Xiao Wu menembak, tubuhnya tegak lurus dengan jaring petir itu. Tempat yang dia pilih untuk dilewati juga hanyalah celah terbesar dari web. Dengan suara mendesis, tubuh Xiao Wu bergerak sebagai tanggapan. Secara tak terduga mengebor langsung melalui jaring petir, tetapi tubuhnya juga menjadi cerah dengan serangkaian percikan listrik biru. Saat ini, di luar ring, Tang San sudah berdiri, tangannya mengepal erat, tetapi situasi di ring jelas bukan sesuatu yang bisa dia ubah. Menurut rencana, setelah bertahan untuk kali ini, dia seharusnya sudah kebobolan. Bahkan Tang San tidak menyangka bahwa Xiao Wu akan dengan teguh memilih untuk melewati kemampuan roh ketiga lawannya seperti ini, dan Lei Dong secara alami membayangkannya bahkan lebih sedikit. Setelah Xiao Wu melewati jaring petirnya, ia jatuh ke tanah dan menghilang tanpa terlihat. Saat ini Xiao Wu ada di udara. Kemampuan roh ketiga Lei Dong telah menghilang. Itu adalah momen canggung ketika kekuatan lama hilang, tetapi kekuatan baru belum lahir. Jika Xiao Wu dalam kondisi sempurna sekarang, mungkin dia bisa mengambil kesempatan ini untuk mendekati lawannya dan meraih kemenangan dalam satu serangan. Tapi nyatanya, saat ini dia tidak bisa melakukannya. Bahkan tubuhnya juga kembali ke tanah dengan terjun bebas. Jaring petir telah diatasi, dan terlebih lagi dengan kerusakan sekecil mungkin. Tapi, atribut guntur dan kilat tambahan di jaring petir telah sepenuhnya melumpuhkan Xiao Wu yang tidak memiliki kekuatan roh yang cukup. Tubuhnya yang halus bergetar. Dia sudah tidak bisa mengendalikan dirinya, apalagi mengambil kesempatan untuk menyerang. Lei Dong tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Melihat Xiao Wu jatuh, dia secara alami tahu itu disebabkan oleh jaring gunturnya. Dengan napas lambat, dua utas petir keluar dari telapak tangannya sekali lagi, berputar ke arah Xiao Wu. Selama dia menggunakan utas petir untuk melumpuhkan lawannya sepenuhnya, pertarungan ini adalah kemenangannya. Jatuh, menembak. Perkiraan Lei Dong sangat bagus, tetapi apa yang dilakukan Xiao Wu masih merupakan solusi yang sama sekali berbeda. Saat dia akan mendarat, kelumpuhan itu akhirnya hilang. Menggunakan kedua tangan untuk memukul tanah, pinggang busur diluncurkan sekali lagi. Dia melesat dengan mulus, hanya melewati dua utas petir, menerkam lurus ke arah Lei Dong tanpa jeda. Lei Dong terkejut, bagaimana bisa seperti ini? Kelumpuhan jaring gunturnya seharusnya tidak sesingkat ini. Ya, kemampuan roh ketiga Lei Dong benar-benar memiliki kemampuan kontrol yang sangat kuat. Tapi jangan lupa bahwa sebelumnya ketika Xiao Wu melewati jaring gunturnya, itu berada di titik terlemahnya. Dan pada saat itu Lei Dong benar-benar tidak siap untuk tindakannya, dan secara alami tidak dapat sepenuhnya memfokuskan kekuatan rohnya. Mencakup area yang lebih besar juga berarti bahwa kekuatan serangan pasti akan lebih kecil di area itu. Bahkan roh atribut guntur tidak dapat melampaui fakta. Justru karena inilah serangan guntur yang dialami Xiao Wu jauh dari apa yang telah dinilai Lei Dong. Juga karena inilah dia bisa bangkit lagi sepersekian detik sebelum dia menyentuh tanah. Penilaian yang akurat, ini adalah penjelasan yang diberikan orang-orang cerdas. Namun nyatanya, meskipun Xiao Wu telah membuat perhitungan sederhana, diam-diam di dalam hatinya, dia masih menyebut bisa mendapatkan hasil seperti ini secara kebetulan. Jarak antara kedua orang itu dengan cepat tertutup. Setiap kali Xiao Wu menyentuh tanah, anehnya dia akan mengubah arah. Bahkan di udara,
Tubuhnya yang lembut seperti tanpa tulang juga bisa membuat semua jenis gerakan fleksibel yang tidak manusiawi untuk menghindari serangan penghalang oleh benang petir. Menonton Xiao Wu mendekat dan mendekat, ekspresi Lei Dong jelas menjadi lebih panik. Selama mereka telah menonton pertandingan Akademi Shrek sebelumnya, tidak ada yang akan melupakan apa yang telah dilakukan Xiao Wu pada Master Roh yang dekat dengannya. Lei Dong tentu saja tidak terkecuali. Tanpa pilihan lain, cincin roh keempat Lei Dong menjadi cerah. Saat ini tidak ada cukup waktu untuk menyiapkan jaring petir lainnya. Yang bisa dia pikirkan untuk segera mengalahkan lawannya adalah kemampuan roh keempat ini. Cahaya biru yang intens menyebar di sepanjang lengan Lei Dong dan keluar, 8 kaki panjang biru di belakangnya melonjak, 8 garis petir melonjak keluar dan menyatu di antara kedua lengannya. Sebuah cincin, berdiameter 3 meter dan setebal lengan, muncul di depan Lei Dong. Ini adalah kemampuan roh keempat Lei Dong, God Locking Ring. Sama seperti kemampuan roh keempat Tang San, penjara perak biru, cincin penguncian dewa tidak dapat dihindari. Itu hanya bisa dipatahkan dengan kekuatan roh. Cahaya biru menyala, dan sosok Xiao Wu yang melonjak aneh tiba-tiba berhenti. Dia sudah benar-benar lumpuh, cincin penguncian dewa berdiameter 3 meter telah menyusut seukuran pinggangnya, dengan kuat mengikat Xiao Wu di dalamnya. Gelombang demi gelombang kilat biru melintas di sekitar Xiao Wu, membuat wajahnya penuh dengan ekspresi menyakitkan, kulitnya menjadi pucat. Kami mengakui. Suara Grandmaster segera naik. Cahaya God Locking Ring mengalir turun, menyatu dengan tanah. Saat Xiao Wu hendak menyentuh tanah, Tang San sudah berlari ke sisinya, menangkapnya. Tubuh Xiao Wu sangat panas, masih berkedut karena iritasi petir. Melihatnya dengan mata tertutup rapat, hati Tang San sakit tak terlukiskan. Mengangkat kepalanya untuk melihat lawan, kulit Lei Dong juga menjadi agak pucat karena menggunakan kemampuan roh ketiga dan keempatnya secara berurutan. Jika bukan karena Grandmaster yang melarang Tang San berpartisipasi dalam pertandingan ini, saat ini dia akan segera melangkah ke ring untuk membalas pertarungan atas nama Xiao Wu. Membawa Xiao Wu, Tang San selangkah demi selangkah meninggalkan ring. Dan perwakilan kelima dari Akademi Shrek, Dai Mubai, dengan tidak tergesa-gesa masuk. Saat mereka berdua berpapasan, telinga Dai Mubai berkedut sekali. Tatapannya bertemu dengan Tang San, memberinya anggukan kuat. Dai Mubai tidak berjalan cepat, tetapi setiap langkah disengaja. Di matanya, mata gandanya yang jahat berkedip-kedip dengan cahaya mengerikan, tertuju pada lawannya. Menyaksikan Dai Mubai tanpa ekspresi berjalan ke arahnya. Entah kenapa, Lei Dong tiba-tiba merasakan jantungnya berkedut. Agak tidak bisa bernapas. Evil Eye White Tiger Dai Mubai, roh, macan putih, kekuatan roh, peringkat 44. Sistem serangan kekuatan Battle Spirit Master. Kapten Tim Akademi Shrek. Serangkaian informasi melintas di hati Lei Dong. Dia tahu bahwa tidak mungkin baginya untuk memenangkan pertandingan ini. Dalam konfrontasi sebelumnya dengan Xiao Wu, dia sudah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan roh. Dan kekuatan Dai Mubai tidak diragukan lagi sudah lama terungkap di pertandingan sebelumnya. Dia mengerti bahwa yang bisa dia lakukan saat ini adalah apa yang telah dilakukan Xiao Wu terhadapnya, menyia-nyiakan sebanyak mungkin kekuatan roh lawan, menciptakan kondisi untuk kemenangan bagi rekan terakhirnya, Kapten Tim Akademi Guntur. Akademi Shrek masih memiliki 3 petarung baru saat ini, semuanya dengan kekuatan di atas peringkat ke-40. Sulitnya Thunderclap Academy meraih kemenangan di pertandingan ini bisa dibayangkan. Tapi mereka sama sekali tidak akan menyerah. Kompetisi peringkat hanyalah batu ujian untuk final. Jika mereka goyah sekarang, maka mereka tidak perlu bertarung di final. Cahaya redup berkedip, wajah Tang San menunjukkan ekspresi sedingin es, tangannya terlipat di dadanya. Setiap kali cahaya berkedip di matanya, udara di sekitar tangannya akan menjadi agak beku. Xiao Wu berbaring diam di sampingnya, kepalanya bersandar di pangkuannya, tongkat penyembuhan Jiangju melepaskan sinar cahaya untuk mengobatinya. Baru saja ketika dia melewati Dai Mubai, dia telah menggunakan metode transmisi suara rahasia untuk memberitahunya. Kakak tertua, balas dendam Xiao Wu. Tang San biasanya sangat jarang menyapa Dai Mubai seperti ini. Dari suaranya, Dai Mubai secara alami tahu betapa gelisahnya Tang San. Untuk Xiao Wu, Tang San akan melakukan apa saja. Dai Mubai menghela nafas dalam hati, menatap Lei Dong yang tidak jauh. Melukai Xiao Wu dianggap sebagai akhir dari keberuntunganmu. Pertandingan dimulai. Aturan kompetisi peringkat menyatakan bahwa para kontestan tidak bisa punya waktu untuk beristirahat. Ketika Dai Mubai mencapai posisi yang ditentukan, pertandingan dimulai.
HMPH. Sebuah dengusan dingin bergema dari mulut Dai Mubai, kekuatan roh putih yang padat segera keluar dari tubuhnya, 4 cincin roh yang kuat muncul. Sakit gigi yang menyebabkan suara patah tulang mengiringi pertumbuhan tubuh Dai Mubai, penyempurnaan tubuh harimau putih roh selesai. Tanpa ragu-ragu, peningkatan tubuh roh Dai Mubai instan selesai, dia sudah mengambil langkah besar, berlari lurus ke arah lawannya. Pupil mata Lei Dong berkontraksi. Dia tahu bahwa, saat ini, pertanyaannya adalah berapa lama dia bisa menghalangi Dai Mubai. Dia bisa dengan jelas melihat cahaya menghina di mata jahat Dai Mubai. Saya masih guru roh peringkat 43, hanya satu peringkat lebih rendah dari Anda. Bahkan jika semangatmu secara bawaan lebih baik daripada milikku, itu tetap tidak membuatmu menghinaku. Setelah beberapa saat penilaian, cincin roh keempat Lei Dong langsung bersinar. Kekuatan rohnya telah dikonsumsi lebih dari 50% oleh Xiao Wu, dan dia tahu bahwa jika dia melepaskan beberapa kemampuan roh yang lebih lemah, dia mungkin tidak memiliki kekuatan roh yang cukup untuk menggunakan kemampuan roh keempatnya sekalipun. Untuk memiliki efek terbesar pada Dai Mubai, dia memutuskan untuk menggunakan pukulan pembunuhnya. God Locking Ring muncul di depan Lei Dong untuk kedua kalinya, tetapi Dai Mubai bahkan tampaknya tidak melihat pancaran God Locking Ring yang mengembun. Cincin pertamanya bersinar, dan lapisan cahaya putih menutupi Dai Mubai. Tepatnya kemampuan roh pertama Dai Mubai, White Tiger Barrier. Lei Dong sangat marah, memelototi Dai Mubai yang bergerak cepat, seolah dia ingin bertanya, "Jangan bilang kamu ingin menggunakan kemampuan roh pertamamu untuk memblokir keempatku? Kamu terlalu sombong." Cincin pengunci dewa menghilang dari depan Lei Dong. Saat berikutnya, itu sudah sepenuhnya mempengaruhi Dai Mubai. Cincin guntur segera menghentikan kemajuan Dai Mubai. Gelombang demi gelombang petir meledak dari cincin pengunci dewa, segera meluas ke seluruh tubuh Dai Mubai. Seperti yang dipikirkan Lei Dong, bagaimana mungkin cincin roh pertama menghalangi pengekangan cincin roh keempat? Tatapan Dai Mubai tidak menunjukkan perubahan apapun, pupil ganda mata jahatnya masih tertuju pada lawannya. Setelah Lei Dong sepenuhnya menggunakan kemampuan roh keempat ini, dia menunjukkan tanda-tanda yang jelas dari cerukan kekuatan roh. Seluruh tubuhnya bergoyang, dan wajahnya seputih kertas. Sudut mulutnya mengungkapkan jejak penghinaan, Dai Mubai tiba-tiba menghadap ke atas, raungan ganas meletus dari mulutnya. Segera setelah itu, sebuah adegan yang membuat semua guru dan siswa Akademi Thunderclap tidak bisa berkata-kata muncul. Cincin roh Dai Mubai masih tidak berubah, tetapi permukaan tubuhnya masih menunjukkan kemegahan emas yang mulia, bulu putih yang muncul karena peningkatan tubuh rohnya tiba-tiba berubah sepenuhnya menjadi emas. Kaaca, dengan suara patah, semua ototnya menguatkan. Kekuatannya meledak dalam sekejap. Mata jahat Dai Mubai terbuka lebar, dan cincin pengunci dewa yang menahannya melemah dengan erangan. Peng, bintik-bintik cahaya biru tersebar ke udara, cincin pengunci dewa hancur berkeping-keping. Dai Mubai, seperti harimau yang menunggu untuk melompat ke depan. Bagaimana mungkin? Pada saat ini, bukan hanya Lei Dong, tetapi semua pikiran orang-orang Akademi Thunderclap sudah kosong. Mereka tidak mengerti bagaimana Dai Mubai, jelas tanpa menggunakan cincin roh apapun, dapat membebaskan diri dari pengekangan kemampuan roh keempat Lei Dong. Kenapa dia tidak dilumpuhkan oleh guntur dan kilat yang intens dari cincin pengunci dewa? Dai Mubai secara alami tidak akan memberi mereka jawaban. Begitu guru Akademi Thunderclap sadar, Dai Mubai sudah mencapai Lei Dong. Masih tanpa menggunakan kemampuan roh, dia hanya memukul dengan satu kaki harimau, menyapu bahu Lei Dong. Begitu cakar harimau menyerang, cakar harimau terlontar. Tubuh Lei Dong langsung terlempar keluar ring seperti orang-orangan sawah. Sebelum dia kehilangan kesadaran, dia dengan jelas mendengar suara tulangnya hancur. Cakar harimau yang tajam meninggalkan 5 alur darah yang dalam di punggungnya, dan semua tulang di bahu kirinya hancur berkeping-keping. Jika Dai Mubai tidak menahan diri, hanya satu kaki ini yang akan merenggut nyawanya. Menerbangkan lawannya, Dai Mubai pergi seolah-olah tidak ada lagi yang bisa dilakukan, berbalik dan berjalan kembali ke tempat dia memulai pertandingan. Tatapannya bertemu dengan Tang San, energi ungu samar berkedip di mata jahatnya. Wajah Tang San tersenyum tipis, mengacungkan jempol ke Dai Mubai. Pertukaran ekspresi di sisi ini tidak ditangkap oleh pihak Akademi Thunderclap. Kondisi Lei Dong sangat serius. Saat ini, seluruh punggungnya sudah diwarnai merah dengan darah. Dia tidak sadarkan diri, lengan kirinya melorot lemas. Kekuatan Dai Mubai bahkan lebih tirani dari yang dibayangkan, dan seiring dengan tulang bahunya yang hancur,
Ada juga indikasi beberapa tulang rusuk yang hancur. Dengan cedera berat seperti itu, apalagi 2 putaran terakhir kompetisi peringkat, dia mungkin tidak dapat berpartisipasi di final. Guru Thunderclap Academy memprotes komite turnamen secara langsung. Wasit berlari di depan Dai Mubai untuk menanyainya, dan Dai Mubai memberinya penjelasan yang sangat sederhana. Meskipun dia memegang keuntungan pada saat itu, lawannya tidak kebobolan. Dia juga tidak membunuh lawannya, hanya memukulnya keluar dari ring, dia tidak melanggar aturan turnamen apapun. Faktanya adalah seperti itu. Apapun yang dikatakan, Dai Mubai tidak membunuh lawannya. Dan pada saat itu pihak Akademi Thunderclap juga tidak kebobolan. Dai Mubai masih berdiri dengan bangga di tengah ring, menundukkan kepalanya untuk melihat tangan kanannya, di dalam hatinya dia tidak bisa menahan perasaan mendidih darahnya. Akhirnya dia tidak perlu menyembunyikan kekuatannya. Perasaan selalu menahan diri benar-benar tidak menyenangkan. Sejak awal kompetisi, atas permintaan Grandmaster, dia tidak pernah menggunakan kekuatan penuhnya. Sebagai kapten, melihat rekan-rekannya meraih kemenangan demi kemenangan di atas ring, sementara jumlah kemenangannya tetap sederhana, bagaimana bisa itu menjadi perasaan nyaman bagi orang yang kompetitif seperti Dai Mubai? Hanya Grandmaster yang bisa membuatnya melakukan ini. Dai Mubai adalah yang tertua dari 7 iblis Rek, dan dia juga berkultivasi paling lama. Sekarang dia tidak lagi peringkat 44, melainkan 45. Itu hanya sehari sebelum kemarin dia menerobos. Alasan mengapa dia bisa mematahkan pengekangan hanya dengan cincin roh pertamanya bukanlah suatu kebetulan. Mengingat ini, Dai Mubai merasakan rasa terima kasih yang mendalam kepada Tang San. Bagaimana dia bisa mencapainya? Mengapa kelumpuhan guntur tidak berpengaruh padanya? Sangat sederhana, karena ramuan abadi. Krisan langit beludru tunggal. Singular Velvet Sky Chrysanthemum, memakannya memasok energi ke 4 anggota badan, darah mengalir melalui 8 meridian, menyempurnakan tubuh abadi Fajra. Fajra abadi, jelas berlebihan, tetapi juga menggambarkan efek ramuan abadi ini. White Tiger Spirit Dai Mubai dan Singular Velvet Sky Chrysanthemum bisa dikatakan saling mengeluarkan yang terbaik. Coxcomb Phoenix Sunflower milik Ma Hongjun telah menghilangkan ancaman api jahat, memurnikan roh Phoenix-nya. Bagaimana tidak ada keuntungan bagi Dai Mubai? Saat ini tubuh Dai Mubai bisa disebut Fajra abadi, perlawanan yang kuat di semua atribut, bahkan Zhao Wuji yang berjalan di jalan yang sama penuh dengan pujian. Kelumpuhan petir tidak benar-benar tidak efektif untuk Dai Mubai, hanya saja kekuatan roh lawan kurang dari miliknya, dan ketahanan fisiknya sangat kuat, tentu saja secara substansial akan melemahkan efek petir. Setidaknya God Locking Ring tidak cukup untuk menahan gerakannya. Dan efek terbesar God Locking Ring adalah kelumpuhan yang ditimbulkannya, itu sendiri tidak tahan lama. Dalam keadaan di mana ia tidak dapat membangun efek melumpuhkannya, bagaimana ia bisa menahan Dai Mubai? Ini adalah kekuatan sebenarnya dari Dai Mubai, dengan kondisi fisiknya setelah mengambil Singular Velvet Sky Chrysanthemum, apalagi lawan dengan jumlah cincin roh yang sama. Bahkan jika itu 1 cincin roh lebih dari dia, lawan mungkin masih tidak bisa melukai dia. Kekerasan mendadak, tirani, ini adalah karakteristik Dai Mubai. Instruksi Grandmaster kepadanya adalah untuk mengubah tirani ini menjadi dominasi dunia yang mutlak. Dengan negosiasi yang gagal, anggota terakhir Akademi Thunderclap, dan juga kapten mereka, akhirnya naik. Yu Tianxin, sistem serangan kekuatan peringkat 43, Master Spirit Battle, Spirit, Blue Lightning Tyran Dragon. Murid langsung dari 7 sekolah besar Blue Lightning Tyran Dragon Clan. Dalam silsilah keluarga, dia adalah sepupu patrilineal yang lebih tua dari Yu Tianheng dari Heavendoe Imperial Academy. Kekuatannya hanya sedikit lebih rendah dari Yu Tianheng. Menyaksikan Yu Tianxin berjalan, alis Grandmaster sedikit berkerut. Dia dan Liu Erlong sama-sama lahir dari klan naga tiran petir biru. Yu Tianheng adalah keponakan langsungnya, dan Yu Tianxin ini juga keponakan jauhnya. Terlebih lagi, dia adalah cucu dari ayah Liu Erlong. Liu Erlong adalah bibi langsungnya. Melihat seseorang dari klan, sulit bagi Grandmaster untuk tidak mengingat situasinya dan Liu Erlong. Dia sudah memberitahu Dai Mubai bahwa dia tidak perlu menahan diri, selama dia tidak melanggar aturan dan membunuh lawannya. Bukannya dia tidak masuk akal, tetapi dia tidak ingin masalahnya memengaruhi 7 iblis Rek. Kamu akan membayar harga untuk semua yang baru saja kamu lakukan. Yu Tianxin menatap tajam ke arah Dai Mubai. Sebagai kapten tim Thunderclap, setelah melihat rekannya terluka parah, matanya sudah agak merah. Dai Mubai dengan acuh tak acuh berkata, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan.
Mendengus dingin, Yu Tianxian meraung dalam-dalam, melepaskan semangatnya. Cahaya biru yang menyilaukan tiba-tiba menyala di ruang antara alis Yi Tianxin. Dan segera setelah itu, cahaya biru tiba-tiba menyebar, dari ruang di antara alisnya ke seluruh tubuhnya, pita demi pita listrik biru ungu meledak seperti ular kecil. Berputar dengan dia di tengah. Ada simbol petir biru di dahinya. Berbeda dengan Yu Tianheng pada waktu itu, tubuhnya memiliki dua tempat yang berubah karena peningkatan tubuh rohnya. Perubahan yang muncul adalah kedua lengannya. Lengannya benar-benar menjadi abu karena lengannya membengkak. Panjang lengannya bertambah setengah Qi, 5. Kedua lengannya sangat besar, ditutupi dengan sisik biru ungu. Tangannya berubah menjadi cakar yang ditutupi oleh sisik yang sama. Masing-masing sendi tangannya menjadi sangat tebal. Ular listrik biru ungu yang berputar di sekitar tubuhnya terus-menerus menggumpal atau melarikan diri dari lengannya. Dua cincin roh kuning dan dua ungu tidak berputar di sekitar tubuhnya seperti master roh lainnya, melainkan berputar secara khusus di sekitar lengannya. Kedua sisi masing-masing memiliki dua cincin roh. Roh Blue Lightning Tiran Dragon. Mulai dari peringkat ke-30, setiap cincin roh yang diperoleh akan membuat tubuh berubah seperti naga. Pada saat itu Yu Tianheng hanya berpangkat 39, dan akibatnya hanya memiliki satu lengan seperti ini. Yu Tianxin saat ini melewati peringkat ke-40, dan dengan demikian kedua lengannya berbentuk naga. Baik dalam aura atau cara yang mengesankan, saat ini dia jauh lebih kuat daripada Yu Tianheng saat itu. Menonton lawannya, Dai Mubai merasakan tekanan yang diberikan lawannya seolah-olah itu mengenai wajahnya. Awalnya, ketika dia menghadapi Yu Tianheng adalah pertama kalinya Dai Mubai merasakan tekanan semacam ini yang disebabkan oleh roh. Saat ini, perasaan semacam ini juga dilepaskan oleh lawan di depannya. Sebagai salah satu dari 3 sekte atas, tidak perlu meragukan kekuatan roh klan naga petir biru. Namun, Dai Mubai percaya bahwa setelah mengambil Singular Velvet Sky Chrysanthemum, White Tiger Spirit miliknya benar-benar tidak kalah dengan lawannya. Melihat ke mata lawannya yang memerah, mata ganda mata jahat Dai Mubai menjadi lebih sulit dipahami. Keduanya saling memandang seperti ini, tidak menghasilkan sedikit pun